ini. Ya, hari ini kita meditasi tanpa slide. Sebenarnya saya udah siapkan slide, tapi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian, meditasi itu sama juga seperti kalau orang olahraga. Jadi sebelumnya harus ada warming up dulu. Ada pemanasan. Nah, setelah ada pemanasan, nah baru nanti masuk ke ini, ke pembersihan diri. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke objeknya. Nah, hari ini kita langsung saja ke relaksasinya ya. Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan relaksasi ini mulai dari merilekskan wajah kita, ya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Sekarang saya uraikan aja. Jadi pertama-tama pejamkan mata, ya. Kemudian senyum, dan senyumnya ini sampai pipi kita, mata kita serileks. Nah, dari rileks ini langsung kita merasakan di ubun-ubun kita juga rileks, kepala sisi kiri, sisi kanan, kemudian sampai seluruh tubuh. Nah, nanti sampailah dalam suatu kondisi yaitu perasaan ringan dan pikiran tanpa beban. Nah, setelah itu ya kita sudah siap untuk untuk masuk ke pelepasan emosi negatif dengan memaafkan diri. Pertama-tama kita mengenang orang-orang yang berjasa. Orang yang berjasa itu yaitu orang tua, guru-guru kita. Guru ini bukannya guru sekolah aja, tapi guru semua ya. Sahabat-sahabat kita yang baik dan orang-orang yang pernah menolong kita. Setelah itu, nah kita lalu buka hati kita dan ucapkan terima kasih. Nah kemudian kita melepaskan emosi negatif. Caranya adalah kita harus mengerti dulu ya. Jadi teksnya nanti saya akan bacakan waktu lagi meditasi ya. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya, saya telah berbuat kesalahan, disadari ataupun tidak disadari, disengaja ataupun tidak disengaja. Semua perasaan tidak nyaman, sedih, jengkel, marah, dendam, dan emosi negatif lainnya, ini merupakan kekotoran batin yang menjadikan penghalang bagi hidup saya dan perjalanan spiritual. Sekarang waktunya untuk saya melepaskan emosi negatif dan kekotoran batin secara permanen. Saya menerima diri saya apa adanya. Kemudian ya dengan perasaan yang betul-betul penuh penyesalan katakan saya memaafkan diri saya yang telah berbuat kesalahan. Saya sangat menyesal dan sangat menyesal sekali dengan sepenuh hati. Nah, kita berikrar mulai hari ini dan seterusnya saya selalu berbuat baik dimanapun ada kesempatan. Saya sehat dan saya bahagia. Nah, setelah itu kita masuk ke meditasi. Meditasinya, objek meditasinya adalah napas. Ini umum, banyak orang juga melaksanakan. Tetapi sebagai landasan uh, sensitifnya atau landasan perasaannya, merasakan itu adanya di dalam rongga hidung. Ini akan membuat lebih cepat kita merasa tenang, damai, dan bahagia. Karena dalam proses meditasi kita harus tenang dulu. Setelah tenang, ya fisik dan mental kita, nah baru kita bisa merasa damai. Damai ini adalah kita sudah tidak bermusuhan lagi dengan diri kita. Nah, setelah itu kita nanti akan merasakan suatu kebahagiaan. Ya, objek apapun nanti akan merasakan kebahagiaan. Ya. Nah, setelah itu nanti saya akan pandu seterusnya mengenai objek ini. Oke. Untuk penyikat waktu, baiklah saya akan memandu dengan kata-kata ya, dan Bapak Ibu hanya merasakan saja, jangan berpikir, hanya merasakan apa yang saya katakan. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita meditasi pada siang hari ini. Pertama-tama coba cari duduk yang rileks. Boleh duduk di bangku, boleh di lantai. Kalau di lantai harus dialasi, kalau duduk di bangku jangan menyender.
Sudah? Nah, sekarang coba pejamkan mata dengan lembut. Pertama-tama, coba rasakan diri kita seutuhnya. Rasakan kepala kita seutuhnya, leher, tangan kiri kanan, tubuh kita, rongga atas, rongga bawah, kaki kiri kanan. Kita menyadari tubuh kita seutuhnya ada di sini saat. Nah, sekarang coba rasakan senyum di pipi kiri, senyum di sudut bibir kiri kanan, tarik. Kemudian rasakan pipi pipi kiri kanan, otot-ototnya terangkat. Ini membuat nanti lubang hidung jadi membesar. Nah, kemudian coba rasakan otot-otot mata, otot-otot lingkar mata. Nah, sekarang rasakan otot-otot lingkar mata dan saraf-saraf otot mata menjadi rileks, kendur, rileks. Tetap dalam posisi senyum. Kemudian rasa rileksnya disebarkan ke dahi. Seluruh dahi kita dalam keadaan rileks, tidak ada ketegangan-ketegangan ataupun kerutan-kerutan. Rasakan relaksasi ini sampai ke ubun-ubun kepala. Rasakan ubun-ubun kepala kita ini rileks. Kemudian menjalar ke sisi kiri sampai ke kuping, seluruh sisi kiri rileks, sisi kanan rileks. Kemudian dari ubun-ubun ke sisi belakang rileks. Sekarang seluruh kepala kita dalam keadaan rileks. Kita teruskan rileksnya ke leher, ke tangan, kiri kanan, ke tubuh kita, rongga atas, rongga bawah, kaki, kiri kanan. Sekarang tubuh kita seluruhnya rileks. Nah, tadi kepala kita sudah terasa ringan, sepertinya tidak ada beban, dan pikiran kita menjadi tanpa beban. Artinya, segala sensasi masih kita terima, misalnya suara masih kita dengar, tapi kita tidak terbawa oleh sensasi tersebut. Rasakan rileks. Dengan rileksnya pikiran kita, maka seluruh tubuh kita menjadi rileks. Nah, sekarang dalam hidup kita ini banyak hal-hal yang kita buat secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang lain. Jadi melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, saya telah berbuat kesalahan, disadari maupun tidak disadari, disengaja maupun tidak disengaja. Semua perasaan tidak nyaman, sedih, jengkel, marah, dendam, ataupun emosi negatif lainnya merupakan kekotoran batin, menjadikan penghalang hidup saya dan perjalanan spiritual saya. Sekarang waktunya untuk saya lepas semua emosi negatif dan kekotoran batin secara permanen. Saya menerima diri saya apa adanya.
Camkan, saya memaafkan diri saya yang telah berbuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya sangat menyesal, menyesal dengan sepenuh hati. Rasakan penyesalan ini sampai rasanya rongga dada dan sampai mungkin menitikan air mata. Dan rasakan di rongga dada ada perasaan lega. Ini berarti ada rasa damai dalam diri kita. Rasa damai adalah kita bisa berdamai dengan diri kita, dengan segala emosi-emosi ataupun apa saja dalam tubuh kita. Karena saya menerima diri saya apa adanya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya selalu berbuat baik dimanapun ada kesempatan. Saya sehat, saya damai, saya bahagia. Nah, dengan kondisi yang telah kita buat diri kita yang tenang, damai, dan kita akan menuju ke bahagia, yaitu kita mengambil objek napas. Semua orang pasti napas, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari apakah kita lagi napas atau tidak. Nah, saat ini dalam keadaan batin yang tenang, yang damai, ya, dan dalam keadaan yang stabil, tenang. Nah, kita coba rasakan, jangan konsentrasi, hanya merasakan napas yang masuk dan napas yang keluar di lubang hidung, di dalam rongga hidung. Coba senyum, kemudian tarik eh, pipi kiri kanan, maka lubang hidung kita akan mekar. Nah, coba rasakan napas yang masuk dan yang keluar berada dalam rongga hidung. Napasnya wajar, jangan dibuat-buat. Napas, tarik napas, buang napas. Mau pendek, mau panjang, tidak menjadi masalah. Rasakan 70% napas yang ada di dalam rongga hidung, konsentrasi hanya 30%. Maka napas kita akan menjadi sangat halus, halus sekali. Mungkin tidak terasa lagi. Nah, kalau sampai napas kita tidak terasa, jangan dicari-cari napas itu ada di mana. Tetap napas itu ada di lubang hidung kita. Hanya sekarang sudah menjadi halus. Yang ketinggalan adalah kesadaran murni. Kesadaran yang ada di dalam rongga hidup. Tarik napas, buang napas, apa adanya. Kalau tidak terasa, rasakan kesadaran murni ada di dalam rongga hidup. Jangan lupa senyum. Dengan metode ini, kita bisa langsung merasakan napas itu tidak terasa. Karena kita menggunakan metode hanya merasakan konsentrasi sepintas saja. Rasakan kesadaran murni yang ada dalam rongga hidung. Inilah yang namanya mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa dirasakan dalam keadaan batin kita tenang, damai. Tidak dengan konsentrasi yang full. Kalau ada gangguan, baik fisik maupun mental, hanya tahu saja, oh itu gangguan. Kemudian kita lepas dan kita relaxkan dan senyum kembali. Tenang, damai.
senyum. Kebahagiaan itu bisa kita hadirkan. Kebahagiaan itu tidak jauh, yaitu pada saat kesadaran murni muncul, mindfulness tanpa ketegangan. Kita menikmati keadaan tenang, damai, dan bahagia. Jangan dipedulikan napas masuk maupun napas keluar. Tetap saja rasakan di rongga hidung. Kalau napasnya sudah tidak terasa, akan muncul apa yang namanya kesadaran murni. Tenang, damai, dan bahagia. Napas yang makin halus, ketenangan yang makin mendalam. Mungkin saat ini kita tidak merasakan tubuh kita lagi, tubuh fisik. Tapi bukan berarti tubuh kita tidak ada. Tetap tubuh kita ada. Hanya kesadaran murni kita makin tajam, makin tajam. Dengan ketenangan ini, maka akan berpengaruh terhadap tubuh fisik kita. Semua sel-sel dalam diri kita bekerja dengan ritme tenang. Semua sel-sel yang rusak atau yang sakit akan diganti dengan sel-sel yang baru. Sehingga tubuh kita makin segar, makin bahagia. Senyum, jangan lupa. Senyum.
kesadaran murni nanti makin meluas bukan hanya di rongga hidung, tapi akan menjalar ke bagian-bagian sekitarnya. Kesadaran murni ini adalah nutrisi yang masuk ke dalam hidung kita melalui udara yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian dibawa oleh darah, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Sehingga di dalam tubuh kita ada nutrisi tenang, damai, bahagia. Inilah yang terjadi proses penyembuhan. Inilah yang akan menjadi proses penyembuhan. Jadi manakala kita sering duduk meditasi, maka proses penyembuhan akan cepat berlangsung. Senyum, rasa tenang, damai, bahagia. Begitu juga kalau ada gangguan fisik, rasa tidak nyaman di salah satu bagian anggota tubuh. Kita hanya tahu, hanya mengetahui. Kemudian kita lepas, kita rilekskan dan senyum kembali. Senyum, rasakan tenang, damai, bahagia. Jadi sekarang titik perhatiannya adalah kesadaran murni yang ada, yang kita rasakan di dalam rongga hidung.
tenang, damai, bahagia. Dengan kondisi ini, kita dapat mengamati atau merasakan kesadaran napas, kesadaran murni yang ada dalam rongga hidung. Tenang, damai, bahagia. Bagaikan lautan yang tiada ujung. Kita akan menyadari lagi tubuh kita seutuhnya. Rasakan tubuh kita seutuhnya. Kita akan mengakhiri meditasi ini. Pada hitungan ketiga, nanti buka mata. 1, tubuh kita penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tubuhku penuh dengan rasa segar, sehat. 2, kita rasakan diri kita berada di tempat ini dan kita sadar sepenuhnya sikap kita. 3, buka mata perlahan-lahan dan lihatlah sekeliling yang ada yang kita lihat itu indah. Dan andai kata ada sesuatu yang kita sentuh adalah sesuatu yang indah. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai, boleh buka mata. Terima kasih. Boleh diusap-usap mukanya. Usap-usap, kemudian tempelkan di muka, di belakang kepala, menambah kesegaran. Ya, peserta dapat mengikuti dengan baik dan semua saya melihat senyumnya menyunting di bibir kiri kanan. Ya, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya atau yang mau sharing, silakan. Makasih banyak, Romo. Teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, silakan nyalakan saja mic-nya atau mau pakai chat boleh. Ada? Romo, tadi slide yang mau diputar itu sama yang tadi dijelasin ya? Atau ada lain lagi? Ya, kalau tadi kan kata-kata, kalau pakai slide kan bisa ada apa gambarnya lebih jelas. Sayang tadi nggak Ya, bisa berarti nggak apa-apa lah. kan, nggak apa-apa ya. Tanpa gambar tadi kayaknya kita udah bisa ikutin ya. Ya. Iya. Yang Romo, penting begini, kalau merasakan lebih didominan daripada konsentrasi. Kalau kita konsentrasi, nanti kita akan menjadi tegang, ya. Tapi kalau kita merasakan, kita dengan teknik ini kita bisa langsung bisa masuk ke dalam keadaan napas kita menjadi lembut dan sepertinya halus sekali. Kenapa? Kita merasakan beda dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu membuat pikiran kita atau lapisan otak kita itu mengetat. Kalau merasakan itu beda. Ya, silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. ya, Romo, saya Ya, mau tanya silakan. Romo, Ya. kalau meditasi pada saat perasaan kita sedang datar atau gejolak cuma sedikit, itu kan bisa tuh mau saya rasakan. Tapi kalau pada saat kita sedang ada gejolak perasaan yang mungkin marah yang memuncak atau enggak atau rasa gimana gitu mau, itu nggak bisa langsung ya mau mungkin ya mau. Nah, untuk itu perlu tahapannya apa? Relaksasi dulu. Relaksasi pikiran dan tubuh kita. Nah, setelah itu kita ini apa mengeluarkan emosi negatif yaitu memaafkan diri.
itu harus dikeluarkan. Kalau enggak, kita meditasinya gelisah, nggak Iya, bisa duduk lama, benar. ya. Jadi masuk ke memaafkan diri yang tadi yang saya sebutkan itu. Jadi intinya gini, saya memaafkan diri saya yang telah berbuat bla 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 bla. Ya, Nah, saya saya jadi ingat waktu itu yang Romo pernah sharing di saat Romo sedang sakit, ternyata di saat sakit itu pun Romo bisa ya meditasi yang nafas itu ya, Mo? bisa, bisa. Cuman barangkali perlu ada bimbingan kalau orang yang sakit. Karena dia kan mungkin nggak bisa mengingat lagi. Ya, makasih, Romo. Ya, ya. Jadi intinya meditasi itu seperti orang berenang, olahraga berenang atau olahraga lainnya. Mesti warming up dulu, pemanasan. Ya, jangan langsung nyemplung ke meditasi, ya gelisah nanti. Karena apa? Batin kita dan pikiran kita belum rileks. Dan kita masih banyak sekali menyimpan kekotoran-kekotoran batin. Ini harus dikikis dulu, dikeluarkan. Ya. Nah, baru nanti meditasinya bisa tenang sehingga bisa masuk ke dalam suasana yang hening, tenang, damai. Ya, makasih, Romo. Ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung nyalakan mic-nya. Ada? Kalau gitu saya tanya Romo, Ya, silakan. pada saat kita meditasi, mungkin kita serasa rileks sekali antara kalau konsentrasi kan masih konsentrasi, kalau ini rileks sekali jadi kayak kita tidur nggak ya tadi? Apa bedanya tidur dengan rileks gitu ya? Jadinya kalau istilahnya kalau kita ada satu fokus yang dipegang, begitu kita keluar dari fokus itu berarti kita sudah tidak fokus lagi. Nah ini sekarang kan perasaan nih, perasaan kan rasanya enak, damai, nggak ada ibaratnya meditasi tanpa objek gitu ya. Terasa enak, terus apakah kita saat itu konsentrasi kita menurun atau saat itu kita tidur atau apa gimana bedanya Romo? Ya, jadi begini. Gelombang pikiran kita itu ada tahapnya. Kalau sekarang ini dalam kita sadar atau kita kerja itu dalam gelombang beta, ya. Kemudian kalau kita eh, duduk diam, kita meditasi atau kita santai-santai gitu ya. Nah, itu sebenarnya gelombang pikiran kita itu lebih rendah lagi masuk ke gelombang alfa. Nah, di gelombang alfa ini ya, kalau orang ngelamun itu sebenarnya dia masuk ke gelombang alfa. Tetapi kalau kita meditasi bisa masuk ke situ tapi bukan yang ngelamun, tetapi kita ada yang dituju. Nah, karena itu maka objeknya nggak boleh dilepas. Ya, bukan konsentrasi full, tetapi objeknya itu dirasakan nggak boleh dilepas. Nah, tadi Bu Santi mengatakan pikiran menjadi rileks, rileks itu sebetulnya udah masuk ke gelombang alfa. Nah, di sini perlu dipertahankan, jangan sampai ngelenggut tidur. Nanti jadi bukannya meditasi, meditabo lagi, ya ketiduran. Nah, oleh karena itu objeknya itu jangan dilepas. Objeknya kalau napasnya makin lama makin hilang bagaimana? Nah, itulah kesadaran murni itu yang kita pegang, yang masih ada di rongga hidung yang kita rasakan, ya. Ternyata nanti kalau, kita lakukan terus ya, nanti kesadaran murni ini makin jelas makin jelas makin jelas, makin murni. Nah, itulah kesadaran murni yang perlu kita pegang supaya kita nggak masuk ke, kondisi tidur, tetapi tetap dalam keadaan alfa, ya. Bagus itu kalau udah sampai ke situ bagus. Nah, ada orang juga begini, meditasi kemudian ketiduran. Apakah itu jadi, apakah itu baik? Sebenarnya gini, kalau dia meditasi kemudian ketiduran berarti dia sudah masuk ke gelombang alfa, ya. Cuman dia nggak bisa mempertahankan, rasa ngantuknya dan ketidur. Sebenarnya udah ada kemajuan, cuman pertahankanlah, kesadarannya itu dengan tetap, kita merasakan objek, ya. Nah, kalau kita konsentrasinya penuh, nah lama untuk mencapai suatu keadaan seperti itu. Bisa, tetapi agak lama, ya. Nah, kita untuk orang yang sibuk kerja, waktunya sedikit, ya dengan sendirinya kan kita maunya
cepat bisa tenang, damai. Tadi kan semua sudah merasakan tenang, damai, dan kalau tenang, damai ada, pasti rasa bahagia. Itu tahapannya tenang dulu. Tenangkan diri kita ya, secara batin dan mental dan fisik kita mesti tenang, mesti diseimbangkan. Nah, udah tenang, timbullah rasa damai. Damai itu artinya kita tidak bermusuhan dengan diri kita. Keluar kita tidak bermusuhan dengan orang, tapi ke dalam diri kita tidak bermusuhan. Apa saja. Nah, kalau kita ada sakit, ada penyakit, pasti kita kan kadang-kadang nggak bisa nerima. Itu kan berarti kita nggak damai dengan diri kita. Nah, kita sudah damai, tadi dengan cara memaafkan diri kita tuh ya, nah barulah nanti kita akan mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian, dan kemudian apa yang dinamakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah kita cari dan kita ciptakan sebetulnya dalam kondisi yang sudah kita tenang dan damai. Ya, Bu Santi. Jadi kalau ngantuk-ngantuk sebetulnya itu bukannya kemunduran, tetapi memang suatu kemajuan, tetapi harus dipertahankan objeknya. Objek apa saja, objek cinta kasih, objek napas, objek apa saja sama. Ya, semuanya itu harus dipertahankan sampai objeknya itu bisa jernih. Kalau napas, memang makin lama makin halus 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 sampai nggak terasa. Ya, gitu. Ini ada yang bertanya Makasih nih. banyak Romo. Ya, ada yang Ya. bertanya. Saya mau tanya kenapa saat meditasi air liur terasa numpuk di rongga tenggorokan. Nah, kalau ada yang begini bagus ini sebetulnya. Dan air liur sebetulnya air yang mengandung banyak enzim. Kita butuh air liur ini untuk tubuh kita. Nah, boleh ditelan, ya. Nah, itu mungkin karena lidahnya taruh di langit-langit barangkali sehingga keluar air liur, ya. Jadi kalau misalnya keluar air liur itu bagus, kita telan, ya. Nah, asal waktu menelannya kita sadari. Nah, kemudian ya kita kembali ke objek, ya. Itu pertanyaannya yang ada di chat. Makasih Ya. banyak. Hah? Mungkin Nah, udah Romo, tahu. menyambung yang tadi Romo katanya kan udah tenang dan damai. Iya. Tapi kemudian kalau timbul kesemutan, jadi kita rasanya timbul itu mau kayak semacam jadi kebencian, boleh nggak jadi rubah posisi ya mau? Enggak, begini, kalau kesemutan itu sebenarnya gangguan fisik, ya. Nah, coba jangan apa-apakan dulu, coba kita tahu dulu, oh ya ini kesemutan di kaki kanan nih. Ya rasakan aja dulu. Kita Tapi tenang merasakan, damainya jadi hilang mau, jadi terganggu dengan oh kesemutan iya itu. iya iya bisa juga. Kenapa? Pertanyaannya coba kenapa bisa jadi lebih lebih enak duduknya bisa lama? Begini, dalam kondisi kita tenang, damai, dan bahagia, itu kelenjar pituitari kita itu akan mengeluarkan apa yang namanya beta endorfin. Itu morfin sebetulnya, morfin yang dalam tubuh. Yang membuat tubuh kita menjadi rileks. Menjadi rasa-rasa sakitnya hilang. Makanya kalau kita meditasi dengan senyum, pakai senyum, ya bisa duduk lama. Dibanding kalau kita duduknya dengan sikap yang tegar, ya kemudian wah serius sekali, nggak lama, ada 10 menit juga dia udah rasanya pada sakit semua badan. Ya, itu sebabnya kenapa ya meditasi itu harus senyum. Sekarang guru-guru meditator kayak Ajahn Brahm, Bhante Vimararamsi, Rinpoche, itu semua wajah-wajahnya pada senyum. Karena dengan senyum begitu dia akan lebih cepat mencapai suatu ketenangan dan kedamaian. Ya, Ya, pasti. terima kasih. Ya, ada lagi Ada yang lagi mau? yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih Romo. Kalau misalkan kita mau meditasi, tapi ibaratnya kan ada istilah tuh, misalkan energinya kita masih low, istilahnya kita udah kecapean, kita masih jadi bad mood atau jadi apa gelisah atau apa kan maksudnya. Kalau kita capek, pikiran kita masih liar istilahnya, untuk meditasi kan akan susah. Apakah ada gerakan, kan Romo kan tahu nih titik-titik meridian, terus segala jalannya, agar yang kalau yang kecapean kalau langsung meditasi kan nanti tertidur nih. Ada nggak tips-tips yang untuk meningkatkan energi dulu nih Ya, sebelum meditasi istilahnya gitu ya? ya.
biar Ada nggak 2 cara. tertidur gitu. Ada 2 cara. Ya. Secara fisik ya kita, memencet bagian-bagian tubuh kita, tangan dan sebagainya supaya fresh gitu ya. Ya, kemudian atau wajah kita ada titik-titik yang dipencet. Yang kedua, jangan langsung Bagian mana tuh, meditasi, Romo? tetapi lakukan relaksasi yang tadi itu, relaksasi. Sudah mencapai keadaan relaksasi, ya. Nah, baru menguras emosi yang negatif atau menghilangkan negatif, baru meditasi. Jadi sama dengan berenang. Kalau kita dari luar kemudian kita buka baju lalu nyemplung ke kolam renang, wah bisa kram tuh, ya. Tetapi kita harus apa? Warming up dulu, basah-basahin dulu kaki dan sebagainya. Nah, baru berenang di tempat yang dalam, ya. Jadi kalau lagi capek-capek jangan meditasi. Sebaiknya relaksasi dulu. Nah, sudah rasanya nyaman, nah baru nanti meditasi, ya. Kalau capek gitu relaksasi malah jadi tidur, Romo. Justru Begini, ini gimana cara meningkatkan energi biar nggak tidur gitu ya. begini, tubuh kita itu sebetulnya dia mengerti, ya. Waktunya dia mesti tidur, waktu-waktu istirahat. Tapi kitanya aja nih yang kepengen memforce dia supaya kerja, ya. Tapi kalau waktunya memang mau tidur, silakan tidur aja dulu, tidur dulu merem gitu, ya. Tetapi kalau misalnya rasanya nggak bisa nih, ini nggak terlalu capek. Nah, lakukanlah sedikit misalnya senam atau eh, memencet-mencet bagian-bagian tubuh yang bisa menimbulkan rasa nyaman ya, rasa sakit sedikit ya. Nah, nanti seger ya. Kalau kita udah kerja capek, ya sebaiknya kita relaksasi aja. Karena tubuh kita itu perlu pemulihan. Nah, dalam pemulihan itu terjadi regenerasi otot-otot ya atau juga sel-sel tubuh. Jangan kita paksa terus ya, jangan sampai nanti over akhirnya nanti kita punya sakit yang lain ya. Saya contohnya kalau misalnya saya kan pulang pergi bawa mobil sendiri ke Tangerang ya. Kalau paginya seger karena pagi-pagi ya, tapi pulangnya kan saya jam 1 jam 2 tuh saya pulang. Nah, ini saya nggak langsung pulang tetapi saya relaksasi dulu. Ya kira-kira 10 menit gitu ya. Sampai mata kita rasanya ketutup. Nah, waktu bangunnya seger itu. Jadi saat mata kita tertutup ya, bisa tidur sedetik atau beberapa detik, bangun seger. Nah, baru pulang. Nah, meditasi juga begitu. Kalau udah capek sekali ya memang mata kita harus merem dulu nih. Ya. Cuman jangan dikasih bantal, nanti tidur beneran gitu. Ya saya Ya, terus saya ini rileks ada aja yang juga tanya, di bangku, saya merem. Ya ada teman-teman yang lain juga ngelihat, tapi karena dia tahu oh lagi relaksasi mau pulang, dan rumahnya jauh, ya mereka nggak mengganggu. Itu saya lakukan. Kalau nggak perjalanan pulang itu bisa bisa 1 jam lebih. Mantuk gitu kalau kalau nggak seger. Gitu, Bu, ya. Nah, betul-betul Romo. Makasih nah, banyak Romo. ya terima kasih. Ini ada yang tanya lagi, ting 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 ting. Suhu mau tanya lagi, kenapa sesudah meditasi terasa ringan dan tenang? Saya bukan suhu loh. Apakah itu iya, Kenapa sesudah meditasi Romo rasa gitu ringan ya. dan tenang? Nah, ini Mungkin memang ini mungkin adalah buahnya. eh, Ya bagus dong kalau bisa tenang, rasa tenang dan ringan, tenang dan bahagia biasanya ada rasa bahagia. Nah, itulah pentingnya kita senyum. Nah, kalau udah begini coba senyum terus saja ya. apakah itu yang harus kita cari saat meditasi atau kita ya apa aja yang datang gitu, mau tenang, mau enggak gitu. Kita nanti jadi melekat sama ketenangan nggak sih Romo? Begini, Cari. kalau kita mau mencapai ya katakanlah swarga atau nibbana, apa itu bukan kemelekatan juga, mengharapkan sesuatu, tapi hal yang baik kan, ya. Nah, kalau kita bisa hidup ringan, tenang, damai, kenapa nggak mau dicapai? Ingat loh, Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan loh, ya. Dia hanya membicarakan penderitaan untuk apa? Mencapai kebahagiaan, yaitu nibbana. Jadi bukan selamanya kita mesti susah terus.
Tidak. 8 jalan utama itu nanti tujuannya apa? Mencapai nirvana. Ya. Boleh aja kalau kita tenang nggak ini. Romo Kalau kita tanya lagi, Romo. ya silakan. Kalau yang Romo kan ini kan di slide-nya judul meditasi cinta kasih. Berarti tadi yang Romo pandu itu termasuk meditasi cinta kasih atau anapanasati, Romo? Sebenarnya ke arah lebih banyak anapanasati. Oh, Ya, tapi berarti karena objeknya adalah napas di rongga hidung. tapi tetap menimbulkan cinta kasih ya, Mo, karena kan tadi Ya, awalnya pasti. Iya. Kalau kita merasa tenang, damai dan bahagia, itu udah menimbulkan cinta kasih. Meditasi cinta kasih juga kan menimbulkan rasa bahagia. Caranya macam-macam. Jadi metode meditasi itu caranya banyak. Tujuannya yaitu menciptakan rasa bahagia atau menghadirkan rasa bahagia. Ya. Nah, Iya, terima kasih. Romo. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang mau menambahkan, Pak Dani? Atau Ya, Pak Dani nih, coba tambahkan. Suaranya Terima diambil. kasih atas kesempatannya. Jadi saya hanya mungkin saya hanya berbagi pengalaman tentang kegelisahan di saat meditasi ya, mana cara hilangnya. Memang benar tadi seperti bilang akan timbul suatu meletakkan ketenangan. Gitu. Jadi, nah itu yang harus kita hilangin dulu. Jadi sebenarnya tujuan kita meditasi itu apa? Kalau saat kita bisa terima apa adanya, seperti yang tadi Santi bilang, kegelisahan itu akan hilang sendiri. Ya udah kita terima. Makin kita pegang, makin kok ini makin gelisah, ini kok saya nggak mau tenang, makin justru keterikatan itu akan semakin memegang kita dan kita nggak akan bisa dapat ketenangan itu. Jadi kalau saya sendiri begitu saya duduk, saya nggak berharap apapun juga, entah dapat ketenangan, entah dapat ini atau dapat itu. Saya juga nggak mikirin apakah badan saya lagi capek, atau saya hanya mau duduk, saya hanya mau diam, saya hanya niat meditasi. Selesai. Kalau saya itu yang saya lakukan gitu, dengan begitu, dan saya terima apa yang saya dapatkan. Ya. Begitu kita terima, justru kita akan tenang. Kalau saya pengalaman saya itu sih ya, mungkin nggak tahu, mungkin beda-beda bagi yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ya, Dani. terima kasih atas sharingnya. Memang begitu. Kan tadi dalam afirmasi ada saya menerima diri saya apa adanya. Ya enggak? Nah, begitu menerima apa adanya, ya seperti itu selesai. Jadi nggak ada keterikatan. Ya, Melepas benar. ya. Pak Denny bilang benar. Melepas ya, Roma ya. Roma, saya pernah ikut acara Roma untuk yang meridian titik-titik yang harus ditekan untuk mata atau apa gitu ya, acupressure ya. Apakah ada titik-titik yang akan bagusnya kita aktifin agar menjaga kesadaran kita lebih bagus? Istilahnya kan kalau kayak tadi, kalau meditasi kesadarannya berkurang kan akan hilang dari fokusnya. Apakah ada titik-titik yang bisa kita pencet gitu atau apa untuk melatih, menambah kesadaran, menambah energi istilahnya? Ya, kalau menambah kesadaran rasanya saya belum nemuin. Mungkin ada ya. Tetapi kalau menambah energi itu ada. Ya. Nah, jadi sebelum meditasi coba kita mencet-mencet bagian-bagian tubuh kita, terutama di mata, sekitar mata, supaya apa lingkaran matanya ini, kemudian di pipi sini ditekan sehingga menimbulkan rasa ini. Dan yang satu lagi, nah di pundak. Perhatikan orang yang kalau orang yang lagi stres itu pundaknya pasti naik. Ya. Nah, di pundak sini kalau di tengah-tengah kita pencet itu ada satu titik yang kayaknya nyeri, coba nyeri. Nah, di situ dibuat stimulasi sehingga rasa nyerinya berkurang kiri kanan. Nah, itu membuat stresnya berkurang. Kalau orang stresnya berkurang ya biasanya kan nanti duduknya bisa lama. Ya. Bukan kesadaran tetapi untuk fresh kali ya. Bisa menambah fresh ya. Kalau titiknya untuk kesadaran saya belum menemukan. Mungkin ada ya. Kalau ada hebat sekali ya, enak ya gitu ya, nggak usah belajar fokus ya Romo. Nah, saya mau belajar kalau ada.
Kesadaran harus Betul, dilatih, betul. karena itu menyangkut pikiran kita. Mungkin boleh nggak sedikit berbagi ya Ya silakan. Ya, silakan. pengalaman tentang bagaimana kesadaran meningkatkan energi. Ya mungkin ini pengalaman aja ya, pengen sharing bagi pengalaman. Saya juga dulu pengen bagaimana supaya saya bisa punya energi di saat meditasi atau sebagainya. Dan gagal. Justru terbalik, saya malah dapatnya pada saat saya mulai menyadari bahwa ada pembuluh darah yang salah dan lain sebagainya. Baru setelah itu energi itu akan datang sendiri ke kita. Jadi sekarang karena sudah terbiasa seperti itu, begitu kita mulai merasakan energi kita, pembuluh darah kita berasa jalan, sebuah itu justru energi itu akan langsung. Gitu. Jadi saya justru bilang energi itu sama dengan kesadaran itu seperti dorong-mendorong ya. Ada energi yang menambah kesadaran, kesadaran juga menambah energi. Jadi dia, kalau menurut saya dia itu seperti saling mendukung gitu. Jadi coba aja disadari bagaimana pembuluh darah kita jalan, energi badan kita tuh jalan sampai semuanya. Begitu kita bisa nyadarin itu, bisa rasain itu, udah setahu saya pengalaman saya badan kita akan langsung seger dan energi di badan kita akan benar-benar dalam keadaan kondisi yang lebih baik. Nah itu pengalaman saya sih ya, coba disadari aja gitu bagaimana pembuluh darah itu jalan semua. Setuju sekali ya, seperti anak Ya. kecil kalau dikasih perhatian jadi makin bagus gitu. Ya, ada lagi yang bertanya, waktunya ternyata sudah lewat ya. Ada lagi yang ingin bertanya atau Romo mau membuat statement Ya, closing? jadi begini, kalau kita senang Silakan. dengan meditasi, coba kita juga harus selingi dengan olahraga yang apa aja, boleh yoga, boleh tai chi, boleh atau ya apa saja yang bisa dilakukan setiap hari. Jalan juga boleh. Ya, ini keduanya saling menunjang ini. Meditasi kita akan baik kalau kita sehat badan kita. Ya, badan kita sehat kalau pikiran kita juga sehat. Ya, seperti Pak Denny katakan, kesadaran sama energi itu berkaitan. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Nah, saya sudahi saja. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sahabat meditasi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya dan manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Sekian. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Romo Wirya. Terima kasih Terima Romo. kasih Terima Romo, kasih Sangat Kak terima Pak Santi. kasih. Dani, Santi. Terima kasih Teman-teman Romo. semuanya, terima kasih Pak Terima kasih Dani. semuanya. Terima kasih. Terima Kasih. kasih Mohon Ci maaf ya Santi. kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Makasih. Makasih Terima kasih. semuanya. Sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu minggu depan kita berlatih lagi. Terima kasih.